Penyakit tropis merupakan salah satu bentuk penyakit yang sering terjadi di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di semua negara miskin dan berkembang, penyakit tropis ini dapat mewabah dengan cepat dan menjadi salah satu faktor peningkat kematian. Penyakit tropis bisa disebabkan oleh berbagai jenis infeksi, mulai dari infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Jenis-jenis penyakit tropis. Yang pertama, penyakit demam berdarah dengue. Definisi DBD. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. DBD adalah suatu infeksi arbovirus akut yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk spesies Aedes. Etiologi penyakit DBD. Demam dengue disebabkan oleh virus dengue yang termasuk genus Falcivirus. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini tergolong RNA positif strain virus dari keluarga Falciviridae. Terdapat 4 serotip virus dengue yang sifat antigennya berbeda, yaitu virus dengue 1, virus dengue 2, virus dengue 3, dan virus dengue 4. Cara penularan. Virus dengue pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dan menginfeksi pertama kali memberi gejala. Nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue mengalami masa inkubasi selama 8-10 hari sesudah mengisap darah penderita. Setelah mengalami masa inkubasi tersebut, kelenjar ludah nyamuk menjadi terinfeksi virus dan siap ditularkan. Pasien yang terinfeksi akan mengalami gejala viremia seperti demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal seluruh badan, hiperemia di tenggorokan, timbulnya ruam dan kelainan yang mungkin terjadi pada res seperti pembesaran kelenjar getah bening, hati, dan limfa. Virus dengue akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan terbentuklah kompleks virus antibodi dalam sirkulasi akan mengaktifasi sistem komplement. Karakteristik dan perilaku vektor. Karakteristik vektor, menurut Budianto dalam Propaliensi pada tahun 2016, nyamuk Aedes memiliki ukuran kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk Culex. Ciri-ciri tubuh, pada punggung terdapat corak belang hitam putih pada dada, perut, dan kaki. Proboscis bersisik hitam, palpi pendek dengan ujung hitam bersisik putih perak. Oksiput bersisik lebar, berwarna putih terletak memanjang. Dalam kondisi temperatur optimum, siklus hidup nyamuk Aedes berkisar antara 7-9 hari. Tempat istirahat yang disukai nyamuk Aedes adalah benda-benda yang tergantung di dalam rumah seperti gorden, kelambu, dan pakaian di kamar yang gelap dan lembab. Siklus hidup. Siklus hidup nyamuk termasuk genus Aedes aegypti memiliki siklus hidup sempurna. Siklus hidup terdiri dari 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Stadium telur hingga pupa berada di lingkungan air, sedangkan stadium dewasa berada di lingkungan udara. Yang ketiga, perilaku vektor. Perilaku istirahat nyamuk Aedes aegypti suka beristirahat di tempat gelap dan lembab. Aedes aegypti sering beraktivitas di dalam rumah. Kemampuan jarak terbang nyamuk antara 40-100 meter, namun secara pasif. Jika dipengaruhi oleh angin, dapat terbang jauh. Kecepatan angin kurang dari 8,5 km per jam tidak mempengaruhi aktivitas nyamuk. Yang B. Perilaku mencari makan. Nyamuk Aedes aegypti memiliki aktivitas menggigit mulai pukul 9 sampai 10 dan 16.00 sampai 17.00. Puncak aktivitas menggigit bergantung pada lokasi dan musim. Gejala klinis. Gejala klinis DBD ditandai dengan demam akut antara 2-7 hari dengan tipe demam menyerupai pelana kuda yang bersifat bifasik atau terus-menerus, manifestasi perdarahan seperti uji tourniquet positif terhadap piki, eksmosis, dan purpura, perdarahan mukosa, dan perdarahan gusi, serta saluran cerna.
Infeksi virus dengue pada pasien DBD biasanya pada saat demam akut ditandai dengan gejala malaise, sakit tenggorokan, batuk, nyeri retroorbital, sakit kepala, sakit otot, perut tidak nyaman, dan nyeri sendi. Faktor risiko kejadian penyakit. Faktor-faktor yang dapat mendukung perkembangan nyamuk Aedes aegypti menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2004 antara lain: yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia yang berhubungan dengan penularan DBD antara lain umur, suku, kerentanan, keadaan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan mobilitas penduduk. Yang kedua, faktor nyamuk. Penular faktor yang mempengaruhi persebaran nyamuk Aedes aegypti antara lain tempat berkembang biak, tempat istirahat, resistensi, perilaku, dan sifat nyamuk. Yang ketiga, faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain kualitas pemukiman, jarak antar rumah, pencahayaan, ketinggian tempat, curah hujan, iklim, temperatur, kepadatan nyamuk, dan karakteristiknya. Cara pencegahan dan pemberantasan DBD. Yang pertama, memakai kelambu di ranjang tidur. Kelambu berfungsi agar tidak mengganggu kualitas tidur dan tidur lebih nyenyak tanpa gigitan nyamuk. Yang kedua, menguras bak mandi dilakukan secara teratur dan rutin setiap seminggu sekali agar tidak ada jentik nyamuk. Yang berikut, menutup rapat-rapat tempat penampungan air yang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah mengubur sampah yang dapat menampung air. Sampah yang tidak didaur ulang dan menumpuk di pekarangan rumah akan menyebabkan berkembang biaknya jentik nyamuk. Segera tutup lubang sampah yang sekiranya dapat menampung air. Yang kedua, penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Yang berikut penyebab malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ada 4 spesies Plasmodium, di antaranya adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, dan Plasmodium oval. Penularan penyakit malaria. Penularan malaria dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama penularan yaitu parasit Plasmodium, manusia sebagai host, dan nyamuk Anopheles sebagai vektor penularnya, serta lingkungan hidup yang mempengaruhi faktor tersebut. Penularan akan menjadi lebih intensif terjadi di daerah di mana nyamuk dapat hidup dan berkembang dalam waktu yang lama. Malaria dapat ditularkan secara alamiah dan non-alamiah. Penularan alamiah dapat ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang mengandung Plasmodium secara langsung menggigit manusia. Karakteristik dan perilaku vektor. Karakteristik vektor: Anopheles masuk dalam bangsa Diptera, subbangsa Nematokera suku Sulicidae, subsuku Sulicina, dan tribe Anophelini pada klasifikasi zoologi. Dalam suku Anophelini, genus Anopheles memiliki beberapa subgenus. Siklus hidup nyamuk. Seperti semua nyamuk, Anopheles melalui 4 tahap dalam siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Berdasarkan tingkat kehidupan, tahap pertama sampai tahap ketiga disebut tingkatan dalam air. Yang ketiga, perilaku vektor. Yang pertama, tempat perindukan. Breeding merupakan lokasi yang berhubungan dengan air yang kontak langsung dengan tanah. Disinilah nyamuk akan meletakkan telurnya sampai menjadi pupa. Yang ke-B, tempat peristirahatan nyamuk. Tempat peristirahatan nyamuk telah dibuktikan berhubungan dengan kejadian malaria. Tempat peristirahatan tersebut diantaranya ialah semak-semak, kebun, rumpun bambu, serta rembulong. Yang ke-C, waktu mencari makan. Anopheles mencari makan pada waktu senja dan fajar, dan ada pula yang aktif pada malam hari. Gejala penyakit malaria. Gejala yang akan dialami penderita malaria antara lain: yang pertama, demam. Demam pada malaria bersifat periodik dan berbeda waktunya tergantung dari Plasmodium yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, anemia. Keadaan anemia merupakan salah satu gejala yang sering dialami pada infeksi malaria. Gejala anemia berupa badan yang terasa lemas,
pusing, pucat, penglihatan terasa kabur, jantung berdebar-debar, dan kurangnya nafsu makan. Yang terakhir adalah pembesaran limfa. Pembesaran limfa sering terjadi pada penderita malaria. Limfa akan terasa pada 3 hari setelah serangan infeksi akut. Limfa menjadi bengkak, nyeri, dan hipermesis. F. Faktor risiko. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada kepadatan vektor malaria meliputi lingkungan fisik dan biologi. Lingkungan fisik yang pertama, suhu udara. Proses perkembangan nyamuk pada suhu 25-27 derajat Celcius, dan jika suhu lebih dari 27 sampai 30 derajat Celcius akan menjadi lebih singkat. Ada hubungan yang kuat antara suhu udara dengan kepadatan Anopheles, di mana kepadatan Anopheles 68,8% dipengaruhi oleh suhu udara. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara dengan kepadatan Anopheles berhubungan ke arah positif. Kepadatan terjadi bersamaan dengan meningkatnya kelembapan udara, dan jika kelembapan turun maka kepadatan Anopheles juga turun. Yang ketiga adalah hujan. Pada musim hujan, penularan malaria lebih tinggi daripada musim kemarau. Hal ini dikarenakan air hujan yang menimbulkan genangan juga merupakan tempat ideal bagi nyamuk. Yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis merupakan salah satu determinan yang memberikan wahana bagi nyamuk untuk berkembang. Berbagai tumbuhan, baik yang ada di darat, misalnya tumbuhan yang besar, dan membentuk suatu kawasan perkebunan atau hutan, akan berfungsi menghalangi masuknya sinar matahari ke permukaan tanah. Dengan demikian, maka pencahayaan akan rendah, suhu rendah, dan kelembapan akan tinggi. Cara pencegahan dan pemberantasan malaria. Pencegahan malaria penting untuk dilakukan mengingat penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Menurut anjuran Kemenkes Republik Indonesia, beberapa upaya untuk mencegah malaria adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dengan air mengalir, serta jangan lupa membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Yang kedua, jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, Anda disarankan untuk menebarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Yang ketiga, menutup penampungan air saat tidak digunakan. Yang berikut, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang terakhir, menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam, karena nyamuk malaria lebih suka malam hari. Nah, yang ketiga ada demam chikungunya. Chikungunya adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam dan nyeri sendi secara mendadak. Virus ini menyerang dan menulari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dua jenis nyamuk yang juga dikenal sebagai penyebab penyakit demam berdarah. Nah, berikutnya penyebab. Chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk tersebut adalah jenis nyamuk yang juga menularkan penyakit demam berdarah dan virus Zika. Umumnya nyamuk ini menggigit di siang hari dan di malam hari. Lalu penularan. Penularan chikungunya terjadi apabila nyamuk menggigit orang yang terinfeksi chikungunya kemudian membawa virus tersebut dan menyebarkan kepada orang lain melalui gigitan. Lalu karakteristik dan perilaku vektor. Yang pertamanya, nyamuk Aedes albopictus. Berdasarkan ukuran tubuhnya, nyamuk Aedes albopictus memiliki kemampuan terbang lebih jauh. Ketika sudah dewasa, jenis ini akan mulai dikenali dari sisik hitam mengkilap dan sisik putih keperakan yang jelas pada palpus atau organ di antara antena yang dapat merasakan bau, dan tarsusnya yaitu di ujung kaki. Yang kedua, nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti mudah dikenali dari bentuk dan warnanya. Ciri nyamuk ini adalah memiliki tubuh berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya dan ukurannya kecil. Nyamuk Aedes aegypti dapat menyebarkan virus dengue hingga jarak yang jauh dari tempatnya. Awal chikungunya adalah demam tinggi mencapai 39 derajat Celcius dibarengi dengan ruam di kulit. Selain demam dan ruam, beberapa gejala lain dari chikungunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyeri sendi, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nyeri kepala, yang keempat nyeri otot, dan yang terakhir ada radang sendi. Faktor risiko kejadian penyakit. Faktor risiko berbeda jauh dengan demam berdarah, yaitu tinggal atau berpergian ke daerah tropis atau daerah yang sanitasinya kurang terjaga, anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Cara pencegahan atau pemberantasan. Tindakan pencegahan dasar harus diambil oleh orang-orang yang berpergian ke daerah berisiko tinggi, termasuk yang pertama, mengenakan lengan panjang, celana panjang, dan pakaian lain yang meminimalkan paparan kulit. Berikutnya, menggunakan obat nyamuk pada kulit atau pakaian, lalu menghindari perjalanan ke daerah yang mengalami wabah chikungunya. Dan yang terakhir, mengosongkan air dari wadah seperti cawan di bawah pot tanaman, vas, ember, dan talang hujan. Filariasis atau kaki gajah,
yaitu Bucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timor. Sedangkan jenis nyamuk penyebar cacing filaria adalah nyamuk jenis Culex, Aedes, Anopheles, dan Mancomnia. Berikutnya ada cara penularan. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur, yaitu adanya sumber penular seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya vektor penularan filariasis, dan manusia yang rentan filariasis. Seseorang dapat tertular filariasis apabila telah mendapatkan gigitan nyamuk infektif yang mengandung larva infektif, yaitu larva stadium 3 sampai L3. Pada saat nyamuk menarik proboscisnya, larva L3 akan masuk melalui luka bekas gigitan nyamuk dan bergerak menuju ke sistem limfa. Penularan filaria tidak mudah dari satu orang ke orang lain. Pada suatu wilayah tertentu, bahwa orang yang menderita filaria telah digigit nyamuk ribuan kali. Karakteristik dan perilaku vektor. Yang pertama, ciri-ciri nyamuk vektor filariasis pada stadium dewasa nyamuk non-Anopheles atau Culini, betina, polpia lebih pendek daripada proboscisnya, sedangkan nyamuk Culini jantan palpinya melebihi panjang proboscisnya. Sisik sayapnya ada yang lebar dan asimetris atau Mancomnia, dan ada pula yang sempit dan panjang, yaitu Aedes dan Culex. Cara penularan. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur, yaitu adanya sumber penular seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya vektor penularan filariasis, dan manusia yang rentan filariasis. Seseorang dapat tertular filariasis apabila telah mendapatkan gigitan nyamuk infektif yang mengandung larva infektif, yaitu larva stadium 3 sampai L3. Pada saat nyamuk menarik proboscisnya, larva L3 akan masuk melalui luka bekas gigitan nyamuk dan bergerak menuju ke sistem limfa. Penularan filaria tidak mudah dari satu orang ke orang lain. Pada suatu wilayah tertentu, bahwa orang yang menderita filaria telah digigit nyamuk ribuan kali. Karakteristik dan perilaku vektor. Yang pertama, ciri-ciri nyamuk vektor filariasis pada stadium dewasa nyamuk non-Anopheles atau Culini, betina, polpia lebih pendek daripada proboscisnya, sedangkan nyamuk Culini jantan palpinya melebihi panjang proboscisnya. Sisik sayapnya ada yang lebar dan asimetris atau Mancomnia, dan ada pula yang sempit dan panjang, yaitu Aedes dan Culex. Akan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Yang ketiga, gejala klinis kronik. Gejala ini berupa pembesaran yang sangat jelas, dilihat dengan kasat mata, yaitu pembesaran menetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah zakar. Faktor resiko. Faktor resiko kejadian filariasis adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia dan nyamuk atau host. Manusia, umur filariasis dapat menyerang semua kelompok umur. Pada dasarnya, setiap orang memiliki risiko yang sama untuk tertular apabila mendapat tusukan nyamuk infektif atau mengandung larva stadium 3 ribuan kali. Lalu berikutnya, nyamuk. Yang pertama, tempat hinggap atau beristirahat. Perilaku nyamuk berdasarkan tempat hinggap atau istirahatnya dapat diklasifikasikan menjadi eksofilik dan endofilik. Perilaku nyamuk yang lebih suka hinggap atau beristirahat di luar rumah disebut eksofilik, sedangkan perilaku nyamuk yang lebih suka hinggap atau beristirahat di dalam rumah disebut endofilik. Yang kedua, tempat menggigit. Perilaku nyamuk berdasarkan tempat menggigitnya dapat diklasifikasikan menjadi eksofagik, gelap karena dapat menarik nyamuk, membersihkan got atau selokan, memelihara ikan pada kolam, dan memberikan obat antifilariasis atau DEC dan albendazole secara berkala pada kelompok berisiko tinggi, terutama di daerah endemis. Dari semua cara di atas, pencegahan yang paling efektif dan tentu saja dengan memberantas nyamuk itu. 5. Penyakit pes. Penyakit pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu yang tinggal di tikus. Orang terinfeksi penyakit pes melalui gigitan kutu tikus atau gigitan tikus yang sudah terinfeksi. Penyakit pes ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan bagian tubuh yang terinfeksi, yaitu pes bubonik, pes pestisemik, dan pes pneumonik. B. Penyebab penyakit pes. Penyakit pes disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini juga menginfeksi banyak jenis hewan seperti tikus, kelinci, tupai, kucing, dan anjing liar. Seorang dapat terinfeksi bakteri Yersinia pestis melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi, gigitan kutu yang sebelumnya meminum darah hewan yang terinfeksi, dan juga kontak langsung dengan darah hewan yang terinfeksi, terutama jika ada luka terbuka di kulit. C. Cara penularan. Meskipun bakteri Yersinia pestis terdapat pada hewan, penyakit pes dapat menular ke manusia. Salah satu penularannya adalah melalui gigitan kutu tikus atau kontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh hewan yang terkena pes. Tikus, anjing, tupai, marmut, kucing, rusa, dan kelinci, serta unta dan domba adalah hewan-hewan yang berperan sebagai perantara. Sementara perantara wabah yang paling sering adalah kutu yang biasanya ada pada tikus.
Bakteri penyebab pes akan tumbuh dan berkembang di kerongkongan kutu. Ketika kutu tersebut menggigit kulit hewan atau manusia dan mengisap darah dari tubuh inang, maka pada saat itulah bakteri keluar dari kutu. Xenopsila ceupis merupakan pinjal yang secara taksonomi termasuk dalam filum Arthropoda kelas Insecta, ordo Siponaptera, famili Pulcidae. Secara umum, ciri-ciri pinjal yang termasuk Xenopsila ceupis adalah tidak bersayap, kaki sangat kuat dan panjang, berguna untuk meloncat, mempunyai mata tunggal, dan tipe menusuk atau mengisap. Siklus hidup, pinjal bertelur 300-400 butir selama hidupnya. Pinjal betina meletakkan telur di antara rambut maupun di sarang tikus. Telur menetas dalam waktu 2 hari, sampai beberapa minggu, tergantung suhu dan kelembapan. Telur menetas menjadi larva, kadang-kadang larva terdapat di lantai, retak-retak pada dinding, permadani, gejala penyakit pes. Tanda dan gejala yang muncul akibat penyakit pes tergantung pada jenisnya. Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit pes dan gejala yang ditimbulkannya. Yang pertama, bubonic plague, yaitu keluhan lain yang mungkin muncul pada bubonic plague antara lain demam, menggigil, pusing, lemas, nyeri otot dan kejang. Yang kedua, septicemic plague. Septicemic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang aliran darah. Gejala septicemic plague antara lain diare, mual dan muntah, demam dan menggigil, serta nyeri perut. Faktor risiko kejadian penyakit. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit pes, yaitu tinggal di daerah padat, memiliki sanitasi yang buruk atau banyak populasi hewan pengerat, bepergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes, yang berikut melakukan kontak dengan hewan yang mati atau hewan yang sakit, beraktivitas di alam terbuka seperti mendaki gunung atau berkemah, serta berprofesi sebagai dokter atau perawat hewan. Yang ketiga, cara pencegahan dan pemberantasan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pes, yaitu yang pertama, memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu. Yang kedua, membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat. Yang ketiga, membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengerat. Yang keempat, menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi. Yang kelima, menggunakan pembasmi serangga jika sedang berada di area yang banyak hewan pengerat. Dan yang terakhir, memeriksakan diri ke dokter segera mungkin jika tergigit kutu ketika wabah pes sedang merebak. 6. Penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang tergolong sebagai perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira introgans yang hidup selama beberapa tahun di ginjal. Beberapa hewan yang dapat menyebarkan bakteri leptospirosis adalah anjing, babi, kuda, sapi, dan tikus. Cara penularan. Penularan bakteri Leptospira ke manusia dapat terjadi akibat hal-hal berikut. Yang pertama, kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri. Yang kedua, kontak antara kulit dengan air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Yang ketiga, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Karakteristik dan perilaku vektor. Leptospira merupakan organisme fleksibel tipis, berlilit padat dengan panjang 5-15 sebagai 2 mikrometer, disertai spiral halus yang lebarnya 0,1-0,2 mikrometer. Salah satu ujung bakteri ini seringkali bengkok dan membentuk kain. Pada beberapa kasus, gejala leptospirosis tidak muncul sama sekali. Namun, pada kebanyakan penderita gejala penyakit ini biasa muncul 1-2 minggu setelah terpapar bakteri leptospira. Tanda dan gejala awal yang muncul pada penderita leptospirosis antara lain demam tinggi dan menggigil, sakit kepala, mual, muntah dan tidak nafsu makan, diare, mata merah, nyeri otot terutama pada betis dan punggung bawah, sakit perut, bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. Faktor risiko kejadian penyakit: menghabiskan
sebagian besar waktunya di luar ruangan, seperti pekerja tambang, petani, dan nelayan, sering berinteraksi dengan hewan seperti peternak atau pemilik hewan peliharaan, memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan saluran pembuangan atau selokan, tinggal di daerah rawan pemberantasan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran infeksi leptospirosis, yaitu yang pertama, mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu boot, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko menularkan bakteri Leptospira. Yang kedua, tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan. Yang ketiga, mengonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. Keempat, mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan. Yang kelima, mencuci buah dan sayuran dengan air bersih sebelum mengolahnya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus. Yang ketujuh, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan dan ternak. 7. Penyakit rabies. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Virus penyebab rabies umumnya menular ke manusia melalui gigitan hewan. Jika tidak cepat ditangani, rabies dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi pada hewan peliharaan. Penyebab rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdasarkan panas yang disebabkan oleh virus rabies. Ditularkan melalui saliva atau anjing kucing kera yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka terbuka. Cara penularan. Rabies ditularkan melalui air liur. Rabies dapat berkembang jika seseorang menerima gigitan dari hewan yang terinfeksi, dan nyatanya bukan hanya anjing yang bisa menularkan. Jika air liur hewan yang terinfeksi masuk ke luka terbuka atau melalui selaput lendir seperti mata atau mulut, kamu akan mengalami gejala. Karakteristik dan perilaku vektor. Morfologi virus rabies berbentuk peluru, mempunyai panjang 180 nanometer dan lebar 75 nanometer. Komposisinya dari virus ini antara lain RNA, rantai tunggal, lipid, karbohidrat, dan protein. Ciri-ciri anjing rabies. Lesu. Salah satu ciri yang paling menonjol ketika anjing terkena virus rabies adalah lesu. Demam, muntah, lebih agresif, air liur berlebih, susah berjalan, sensitif terhadap cahaya. Gejala dan tanda penderita rabies pada manusia yaitu demam, mual, rasa nyeri di tenggorokan, keresahan, takut air atau hidrofobia, takut cahaya, liur yang berlebihan atau hipersaliva. Sedangkan pada anjing dan kucing yang terinfeksi rabies akan tampak buas, gelisah, sensitif, ketakutan, dan seringkali mengeluarkan busa dari mulutnya. Rabies dapat menular dari hewan yang terinfeksi ke manusia melalui gigitan, cakaran, dan air liur. Faktor risiko. Bekerja sebagai dokter hewan, tinggal di lingkungan yang banyak hewan liar, tinggal di wilayah bersanitasi buruk, atau jauh dari tempat vaksinasi. Melakukan aktivitas yang berisiko terjadi kontak dengan hewan liar, misalnya berkemah, mendaki gunung, atau menjelajahi gua. Pencegahan dan pemberantasan. Pertolongan pertama, jika baru saja digigit hewan yang diduga terinfeksi virus rabies, lakukan hal-hal berikut sebagai langkah pertolongan pertama. Yang pertama, bila mengalami pendarahan aktif, tekan bagian yang terluka dengan kain bersih atau kain kasa untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, cuci luka gigitan atau cakaran menggunakan air dan sabun selama 10-15 menit. Ketiga, setelah itu oleskan alkohol 70% atau cairan antiseptik yang mengandung povidone dan oidon ke luka tersebut. 4. Segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Pencegahan rabies. Melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan, yaitu anjing dan kucing. Menutupi lubang atau celah di rumah yang bisa menjadi sarang hewan liar. Menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies.
melaporkan ke Lembaga Pengendalian Hewan jika muncul hewan-hewan liar.